Kita buat video opening. Apa yang dimaksud dengan kristal logam? Kristal sendiri itu adalah suatu benda padat yang terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul dengan susunan berulang dengan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Dan kristal logam terdiri atas atom logam yang terikat dengan ikatan logam. Elektron valensi dasar atom logam atau karena energi ionisasinya yang kecil akan menghasilkan kation. Dan contoh dari kristal logam ini adalah besi alfa, kromium, besi gamma, perak, emas, dan juga platinum. Sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Sebelumnya, kita akan bahas ciri khas kristal, yaitu bersifat anisotropik, di mana kristal mineral dengan sifat berbeda di berbagai arah permukaan mineral. Sifat yang berbeda tersebut disebabkan oleh perbedaan komposisi. Nah, kristal ini memenuhi 3 hukum. Yang pertama, ada hukum ketetapan sudut antar muka kristal, yaitu the constancy of interfacial angles. Menurut Niels Stenson 1669, sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal itu selalu konstan. Ada gambarnya, guys, di mana kristal sempurna dan juga kristal pertumbuhan cepat. Di sini tuh ada sisi yang memanjangnya. Dan pada beberapa pengatur tertentu, muka yang berbeda tumbuh dengan laju yang berbeda akan menghasilkan banyak bentuk. Sebagai contoh, ada NaCl yang dikristalkan dari larutan lewat jenuh akan menghasilkan kristal kubus. Namun, bila urea yang ditambahkan zat pengotor akan menghasilkan kristal oktahedral. Nah, ini yang kanan kubus, yang kirinya oktahedral. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan indeks atau hukum perbandingan perpotongan. Menurut Hall, tahun 1784, perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Lalu ada cara menentukan indeks Miller. Yang pertama, tuliskan perpotongan atau intercept bidang pada sumbu sebagai kelipatan dari ABC. Misalkan MA, NB, dan PC. Nilai MNP tersebut itu disebut indeks Weiss. Yang kedua, tuliskan kebalikan atau resiprokal dari LM dan N. Yang ketiga, hapus fraksi dan tentukan 3 bilangan bulat yang terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai H, K, dan L. Yang keempat, indeksir Miller bidang adalah HKL. Jika salah satu dari HKL negatif, maka indeks bidang tersebut ditulis tanda minus di atas indeks tersebut. Misalnya HKL hanya yang bertanda negatif. Hukum yang ketiga adalah hukum simetri yang menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama. Unsur simetri dalam kristal kubus A 1 pusat simetri, B 13 simetri, dan C 9 bidang simetri. Dan salah satu cara mempelajari struktur kristal dengan menggunakan difraksi sinar X atau XRD. Menurut Laue tahun 1912, kristal dapat bertindak sebagai kisi-kisi sinar X. Jadi, ketika seberkas sinar X yang mengenai kristal akan terbentuk sejumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda. Jelaskan perbedaan struktur kristal SC, BCC, dan FCC. Tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit sel dan kisi kristal. Sebelumnya, unit sel itu terdiri dari satu atau lebih partikel dan merupakan bagian dari lattice atau kisi. Nah, kisi itu merupakan kumpulan dari unit sel yang teratur. Di sini ada gambar, bisa dilihat kalau yang tersusun dari antara unit sel itu adalah kisi dan unit sel itu adalah satu atau lebih partikel yang merupakan bagian dari kisi. Kita lanjut aja ke strukturnya yang pertama, yaitu adalah simple cubic. Dia itu mempunyai bilangan koordinasinya 6 dan apa-apa itu 0,52. Yang kedua itu adalah body center cubic. Body center cubic ini adalah singkatan dari susunan kubik yang berpusat tubuh dari bola atau atom molekul atau ion dari mana kisinya dibuat. Dan dalam disusunan ini bola-bolanya itu terletak di setiap sudut kubus dan satu bola itu terletak di tengah-tengah kubus gitu. Dan karena si kubusnya memiliki 8 sudut, jadi ada totalnya itu 9 bola di dalam struktur body center cubic-nya, 8 di sudut dan 1 di tengah. Yang selanjutnya itu ada face center cubic, yaitu singkatan dari susunan kubik berpusat wajah dari bola. Dan di dalam susunan ini, bola itu terletak di setiap sudut kubus di setiap unit sel dan di tengah-tengah permukaan di setiap kubiknya atau di setiap sisinya. Dan juga di setiap bola di sudut ini adalah unit selnya dari tetangga. Selain itu, setiap bola di tengah permukaan kubik ini akan dibagi dengan unit sel yang berdekatan.
Nah, perbedaan di antara ketiganya itu di mana face center kubik ini berpusat di wajah dari bola, dan body center kubik ini berpusat di tubuhnya, dari berpusat pada tubuh dari bola. Dan bisa kita lihat juga dari coordination number-nya, atom package number-nya, lalu jumlah bola di dalam setiap casingnya itu. Gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fase antara temperatur dan komposisi unsur yang diplot untuk mengetahui perubahan fase yang terjadi. Diagram fase FET3C ini adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fase selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Diagram fase besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk lampu panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Yang pertama itu dari garis bagian bawah, yaitu garis kandungan karbon yang dibatasi menjadi 6,5% karbon. Lalu garis bagian samping kiri yaitu ada temperatur derajat Fahrenheit. Lalu ada garis bagian samping kanan dengan temperatur derajat Celcius. Lalu di tengah-tengah ada garis putus-putus A0, yaitu garis temperatur di mana terjadi transformasi antara magnetik pada sementit. Ada garis A1 yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan austenit gamma menjadi perit pada pendinginan. Ada garis A2 yaitu garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada perit. Ada garis A3 yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan perit menjadi austenit gamma pada pemanasan. Ada garis ACM yaitu garis kelarutan karbon pada besi gamma atau austenit. Yang pertama itu ada high eutectoid, yaitu kandungan karbonnya kurang dari 0,8%. Lalu ada hyper eutectoid yang kandungan karbonnya lebih dari 0,8% sampai 2%. Lalu ada cast iron yang kandungan karbonnya itu lebih dari 2% sampai 6,5%. Lalu ada wilayah krem di sini yaitu alpha, wilayah merah ada gamma atau austenit, ungunya delta iron, birunya liquid, dan kiri di sini ada cemented. Di kotak bagian bawah itu ada perlit, dan jika ditarik ke kiri dia akan bersentuhan dengan alpha, kalau ditarik ke kanan dia akan bersentuhan dengan Fe3C. Lalu ada ledeburit yang jika ditarik ke kiri akan bersentuhan dengan gamma, kalau ditarik ke kanan bersentuhan dengan Fe3C. Lalu ada oranye yang di tengah ini, kalau ditarik ke kiri bersentuhan dengan gamma austenit, kalau ditarik ke kanan akan bersentuhan dengan liquid. Lalu ada biru muda yang kecil, itu kalau ditarik ke kiri akan bersentuhan dengan delta iron, kalau ke kanan gamma austenit. Lalu ada pink, kalau ditarik ke kiri akan bersentuhan dengan delta iron, kalau ditarik ke kanan akan bersentuhan dengan liquid. Lalu di wilayah bagian merah itu ada austenit solid solution of carbon and gamma iron, yaitu larutan padat austenit karbon di dalam besi gamma. Nah, lalu ada garis antara biru dan oranye itu primary austenit begins to solidity, di mana austenit primer itu mulai mengeras. Lalu ada segitiga biru yang sebelah sini. Nah, itu liquid ditambah cemented. Jenis baja apa saja yang sering digunakan di dunia gas dan petrokimia, lalu jelaskan alasannya mengapa jenis tersebut diaplikasikan pada alat-alat tersebut. Menurut saya itu carbon steel ya. Kenapa carbon steel? Karena carbon steelnya tahan lama sehingga bisa diaplikasikan untuk berbagai kegunaannya. Lalu alasan lainnya itu yang pertama itu ada kekuatan. Carbon steel ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi dan juga mampu menahan tekanan dan beban yang tinggi, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam sistem perpipaan yang mengangkut cairan dan gas yang bertekanan tinggi. Lalu yang kedua itu ada ketahanan. Seperti halnya stainless steel, carbon steel itu juga dikenal karena daya tahan dan ketahanannya terhadap korosi. Dan faktor ini yang menurut saya ya pilihan yang cocok untuk sistem perpipaan yang terpapar lingkungan yang keras dan juga terpapar zat yang korosif. Lalu ada yang ketiga, hemat biaya. Jika dibandingkan dengan stainless steel itu, carbon steel itu relatif lebih terjangkau sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghemat pengeluaran. Lalu ketersediaannya luas, dan carbon steel ini itu tersedia secara luas sehingga mudah untuk menemukannya dan juga membeli bahan ini, terutama untuk sistem perpipaan. Lalu kemampuan lasnya, ini berbeda dengan stainless steel yang sulit untuk dilas. Carbon steel ini cenderung mudah untuk dilakukan pengelasan sehingga memungkinkan untuk pemasangan dan perbaikan sistem perpipaannya itu lebih cepat dan efisien. Lalu serbaguna, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, penggunaan carbon steel itu sangat luas ya di berbagai industri.
seperti minyak dan gas, lalu ada di pembangkit listrik, ada pengolahan air dan pemrosesan bahan kimia, dan juga menjadikan karbonsil ini pilihan serbaguna untuk sistem di industri itu. Lalu ada standarnya. Karbonsil pada sistem perpilahan ini dibuat sesuai dengan berbagai standar di industri ya tentunya, yaitu ASTM, API, ASME, dan juga standar-standar lainnya yang bisa memastikan kualitasnya dia, lalu keamanan dan keandalan dalam sistem industri migas atau industri petrokimia ini.